Melihat series Kimetsu no Yaiba, kita pasti dihadapkan dengan pertarungan antara Demon Slayer dengan Oni, Demon Slayer Oni, dan Demon Slayer dengan Oni. Namun, pernahkah kita diperlihatkan pertarungan antara Oni? Paling-paling hanya Nezuko, Tamayo, dan Yushiro saja yang melawan Oni lain. Nah, di sini kita akan membahas What If Akaza versus Doma. Blood Battle untuk mempertaruhkan posisi Upper Moon nomor 2. Saat pertemuan Upper Moon di chapter 98, kita diperlihatkan bagaimana Doma yang baru datang ke tempat pertemuan Upper Moon langsung menggoda Akaza dengan kata-kata manisnya yang so akrab. Akaza terlihat tidak menyukai Doma dan langsung melancarkan pukulan di wajah Doma. Setelah pertemuan berakhir pun, Akaza bahkan menghancurkan setengah kepala Doma. Ya, walaupun Kakushibo sempat mengganggu mereka. Kakushibo bahkan menyarankan Blood Battle kepada Akaza. Namun, Doma mengatakan bahwa Akaza tidak akan bisa mengalahkan Doma apalagi Kakushibo. Namun itu hanyalah ucapan Doma saja yang terlalu percaya diri. Untuk mengetahui lebih jelas kekuatan keduanya, langsung saja kita mulai membahas satu-satu kedua karakter ini. Yang pertama adalah Akaza. Akaza masuk ke dalam Juni Kizuki atau 12 Oni rembulan dan ada di peringkat 3 Upper Moon. Kepribadiannya yang keras kepala dan suka bertarung ini membuat Akaza memiliki kekuatan Oni, yaitu Kekijutsu yang sangat kuat. Akaza suka bertarung dengan Demon Slayer yang kuat, terutama Pilar. Jika menurut Akaza, lawannya sangat kuat, Akaza akan memastikan untuk menanyakan nama-nama dari mereka. Seperti halnya Kyojuro dan Giyu. Namun, jika bertemu dengan yang lemah, Akaza akan memandang rendah mereka. Mungkin kepribadian Akaza ini berasal dari dirinya sewaktu masih menjadi manusia. Saat masih menjadi manusia, Akaza memiliki nama Hakuji. Memiliki seorang ayah yang sangat ia cintai, namun ayah ini memiliki tubuh yang lemah dan sakit-sakitan. Demi untuk membeli obat ayahnya, Hakuji sering mencuri dan tertangkap sebanyak 3 kali. Hakuji dipukuli dan diberikan tato narapidana di lengannya. Ayah Hakuji yang merasa bersalah atas sakit yang diderita, yang membuat Hakuji mencuri dan menderita, membunuh dirinya sendiri. Setelah ditinggal pergi ayahnya yang bunuh diri, Akaza kemudian dibawa oleh Keizo yang memiliki dojo di desa. Keizo meminta Hakuji untuk merawat anaknya yang juga sakit-sakitan. Selama 3 tahun bersama Keizo dan anaknya yang bernama Koyuki, Hakuji kemudian diminta oleh Keizo untuk menikah dengan Koyuki. Memang Hakuji dan Koyuki juga saling mencintai. Namun, pesaing dojo yang ingin menyingkirkan Keizo memberikan racun pada air sumur saat Hakuji pergi ke makam ayahnya. Kematian Keizo dan Koyuki membuat Hakuji marah dan membantai dojo yang memberikan racun. 67 anggota dojo dibunuh oleh Hakuji dengan tangan kosong. Kejadian ini membuat Muzan tertarik dengan Hakuji dan memberikan darah kepadanya. Setelah menjadi Oni, ingatan Akaza saat menjadi Hakuji menghilang. Walaupun ingatannya menghilang, prinsip dirinya yang selalu menjaga wanita di sisinya, yaitu Koyuki, tidak pudar. Selama menjadi Oni, Akaza tidak pernah membunuh maupun memakan wanita. Jadi, ia hanya membunuh dan memakan laki-laki saja. Dan hal ini diizinkan oleh Muzan kepada Akaza. Untuk kekuatan Akaza, ada 2 teknik dasar yang ia miliki, yaitu bela diri dan Kekijutsu. Untuk teknik bela diri Akaza adalah Soryushiki, bela diri dengan tangan kosong yang diajarkan di dojo oleh Keizo. Bela diri ini menjadi dasar bagaimana ia mengembangkan Kekijutsu miliknya. Untuk Kekijutsu yang Akaza miliki, yang pertama ada Jutsushiki Tenkai. Teknik unik yang Akaza gunakan untuk melancarkan serangan gelombang kejut. Kemudian Hakaisatsu. Teknik inilah pengembangan dari bela diri Soryushiki yang Akaza pelajari. Namun telah dikembangkan dan kekuatan serangannya jauh berkali-kali lipat. Nah, dari Hakaisatsu ini, Akaza mempunyai beberapa teknik yang seringkali ia gunakan. Yang pertama yaitu Raishin, teknik semacam kompas yang ada di bawah kakinya. Di kompas tersebut ada angka dari 1 sampai 10. Jadi kompas tersebut digunakan untuk mendeteksi arah serangan lawan dari battle spirit atau semangat bertarung lawan. Lalu yang kedua ada Kushiki, semacam shockwave dari pukulan yang dilancarkan ke udara secara berturut-turut. Serangan yang dihasilkan dari Kushiki juga berganda. Lalu Ranshiki, tidak jauh berbeda dengan Kushiki, namun pukulannya lebih kuat dan hanya 1 kali pukulan. Yang keempat ada Meshiki, pukulan yang dilancarkan dengan tumpuan lompatan. Daya kekuatannya lebih tinggi dari Raishin dan Kushiki. Bahkan teknik Kunokata Rengoku, Kyojuro pun tak bisa menghentikannya. Selain teknik-teknik pukulan, ada juga teknik yang menggunakan kakinya,
karena memang bela diri Soryushiki yang dikembangkan menjadi Hakaisatsu oleh Akaza juga menggunakan kaki sebagai serangan. Ada reverse kick, multiple kick, dan juga rapid kick. Kemudian untuk Doma. Doma masuk ke dalam Juni Kizuki atau 12 Oni rembulan dan ada di peringkat 2 Upper Moon. Kepribadiannya yang so akrab dan menjengkelkan ini membuat Akaza sangat membencinya. Tak cuma Akaza, Shinobu dan Kanao yang sudah dendam dengan Doma pun tambah dibuat jengkel dengan sifat Doma. Walaupun terlihat terkadang tersenyum, menangis, senang, sedih, dan berbagai sifat lainnya, sebenarnya Doma tidak memiliki emosi. Jadi sifat-sifat yang selama ini ia tunjukkan hanyalah kebohongan saja. Doma yang sedari kecil seharusnya hidup bahagia, malah tidak tahu bagaimana cara berekspresi dan bahkan bisa dibilang tak punya hati. Doma dari kecil sudah dianggap memiliki kekuatan supranatural dan diagung-agungkan. Walaupun sebenarnya Doma sendiri tidak percaya dengan Tuhan. Masa lalu Doma sebagai manusia tidak ada yang tragis, jadi nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Lalu untuk kekuatannya, Kikijutsu milik Doma pada dasarnya adalah membuat dan memproduksi semacam es dari darahnya. Ia mengeluarkan Kikijutsunya dengan senjata kedua kipasnya. Untuk teknik Kikijutsu yang dimiliki Doma, ada 9 yang telah diperlihatkan. Yang pertama adalah Karesono Shizuri. Teknik ini melancarkan 8-10 serangan beruntun dari kedua kipasnya. Kemudian Itegumori, sebuah angin yang diciptakan dari hembusan kipas dan membuat apa yang menempel angin tersebut akan membeku. Kemudian Hasu Hagori, Doma membuat beberapa es berbentuk teratai untuk menyerang. Lalu Chiri Renge, tebasan-tebasan yang membentuk salju dan es untuk menyayat musuh-musuhnya. Suru Renge, berbeda dengan Chiri Renge, Suru Renge menghasilkan badai es yang tentunya lebih besar dari Chiri Renge. Yang keenam, Kanretsu no Shirahime. Doma membuat 2 makhluk kecil dari es yang berbentuk menyerupai wanita yang mempunyai kekuatan seperti Itegumori. Namun berbeda dengan Itegumori, Kanretsu no Shirahime memiliki jangkauan yang lebih besar. Teknik ini digunakan saat melawan Shinobu. Yang ketujuh ada Fuyusare Surasa. Teknik untuk membuat tombak es. Ada banyak tombak yang bisa dibuat sekaligus dan tombak yang dihasilkan bisa diarahkan oleh Doma untuk menyerang. Yang kedelapan ada Keisho no Miko. Teknik seperti Bunshin namun replika yang dibuat oleh Doma berukuran kecil dan wujudnya adalah es. Doma bisa menciptakan sampai 3 replika dengan kekuatan yang sama dengannya. Jadi bisa dibilang akan ada 4 Doma sekaligus. Yang terakhir adalah Muhyo Suiren Bosatsu. Teknik ini adalah teknik terkuat milik Doma. Di teknik ini, Doma menciptakan semacam patung Buddha Bodhisattva. Patung ini bisa menciptakan hampir semua teknik yang Doma miliki dan memiliki ukuran yang sangat besar. Teknik ini adalah teknik terakhir yang digunakan oleh Doma sebelum kematiannya dan diperlihatkan di chapter 162. Nah, dari teknik-teknik Akaza dan Doma, Doma lebih unggul dengan teknik Shirahime bahkan Keisho no Miko yang bisa mereplika dirinya dan membuat dirinya menjadi 4. Akan sangat sulit untuk Akaza jika bertarung dengan 4 Doma sekaligus. Secara Akaza kebanyakan hanya melakukan serangan jarak dekat dan menengah dengan pukulan dan tendangannya saja. Sedangkan Doma menyerang dari jarak jauh dan juga menengah. Namun, Akaza juga memiliki kekuatan untuk mendeteksi semangat bertarung lewat emosi yang bahkan bayi pun memilikinya. Lalu, apakah seseorang seperti Doma yang bahkan tak memiliki emosi, memiliki semangat bertarung? Melihat dari pertarungan Inosuke dan Doma di chapter 159, Inosuke juga bisa menghindari serangan Doma dari sense yang Inosuke miliki. Jadi, ada kemungkinan Doma juga tidak bisa menghilangkan semangat bertarungnya. Walaupun melawan 4 Doma sekalipun, jika Akaza bisa mendeteksi semangat bertarung Doma, dengan kekuatannya yang sangat besar, Akaza bisa melakukan perlawanan yang sengit terhadap Doma. Apalagi melihat pertarungan Akaza dengan Tanjiro. Setelah kepala Akaza terpotong, Akaza tetap tidak mati layaknya Muzan. Akaza meledakkan dirinya sendiri di akhir pertarungan karena pukulan Tanjiro yang mengingatkan Akaza dengan gurunya. Jadi kelemahan Akaza hanyalah cahaya matahari saja. Namun pertarungan antara Oni tentu saja hanya bisa diketahui pemenangnya jika salah satunya bisa menahan yang lain di bawah sinar matahari. Nah, menurut kami, jika pertarungan antara Akaza dan Doma terjadi, Akaza lebih diunggulkan mengingat keinginan Akaza untuk bertambah kuat juga adalah aspek yang kami masukkan di sini. Melihat Doma yang tidak terlalu tertarik untuk bertarung. Pertarungan jarak dekat dan menengah
akan menjadi keunggulan Akaza dengan teknik semacam shockwave yang bisa menghancurkan tubuh Doma untuk menunda regenerasi. Sekali lagi, siapa yang terakhir berada di bawah sinar matahari akan menjadi Oni yang kalah. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai pertarungan ini? Apakah kalian setuju atau memiliki pendapat lain? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar dan juga voting siapa pemenangnya di bagian pojok kanan atas video. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini atau menginginkan pembahasan lain, kalian bisa tuliskan request pembahasan yang kalian inginkan dengan hashtag bahasbang.